Di era Presiden Prabowo yang akan genap 2 tahun, pada bulan Oktober yang akan datang. Artinya belum 2 tahun nih. Sudah 10 kepala daerah ditangkap oleh aparat penegak hukum, KPK. 1 orang gubernur, 8 bupati, 1 wali kota. Saya bacakan. Bupati Kolaka Timur, Gubernur Riau. Gubernur Riau ini bukan yang pertama ini. Sepertinya seperti sepak bola ini, hat-trick ini. Bupati Ponorogo, Bupati Lampung Tengah, Bupati Bekasi, Wali Kota Madiun, Bupati Pati, Bupati Pekalongan, Bupati Rejang Lebong, dan Bupati Tulung Agung. Apa gaji kepala daerah kecil ya Bang? Kok mereka pada korupsi sih? Modus korupsi kepala daerah tuh apa aja Bang? Yang berkembang sekarang juga apa kira-kira Bang? Kepala dinas diperas. Untuk kenaikan jabatan, peras. Proyek-proyek, panggil kepala dinas. Kepala dinas berapa tuh proyeknya di situ? Sekian Pak. Bisa digoyang nggak? Banyak bahasa-bahasa simbulnya. Bisa digoyang, bisa dirojer. Ada menyannya nggak? Wah, itu kaya sekali kosakata-kosakata permalingan dalam urusan suap menyuap. Selamat malam, ketemu lagi malam ini untuk kelas malam. Malam ini kita akan membicarakan problem hukum yang lain. Sebenarnya tidak baru, problem hukum yang lama, yaitu korupsi. Lebih spesial lagi, korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Memang yang menjadi tersangka itu para kepala daerah. Tapi bukan berarti kita tidak menjadi bagian dari persoalan itu. Karena dia akan memberikan dampak moral. Sekaligus akan menjadi tontonan hukum yang memalukan. Bahkan bisa memberikan efek psikologis kurang baik kepada rakyat kalau proses penyidikannya tidak transparan. Nah, saudara, dulu ketika Orde Baru tumbang, digantikan oleh Orde Reformasi, salah satu mandat reformasi itu adalah menghentikan, mengendalikan KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Harapan kita waktu itu membuncah. Hampir tiap orang di sudut negeri ini membayangkan bermimpi Indonesia bebas dari korupsi, bebas dari kolusi, dan bebas dari nepotisme. Penyakit laten zaman Orde Baru. Tetapi setelah Orde Reformasi berusia 28 tahun, KPK berdiri. Kok korupsi bukannya tambah mengecil, sepertinya membesar. Lebih-lebih yang ditangkap oleh KPK, oleh kejaksaan itu para pejabat. Coba bayangkan, di era Prabowo saja, ini catatan kita ya, di era Presiden Prabowo yang akan genap 2 tahun, pada bulan Oktober yang akan datang. Artinya belum 2 tahun nih. Sudah 10 kepala daerah ditangkap oleh aparat penegak hukum, KPK. 1 orang gubernur, 8 bupati, 1 wali kota. Saya bacakan. Bupati Kolaka Timur, Gubernur Riau. Gubernur Riau ini bukan yang pertama ini. Sepertinya seperti sepak bola ini, hat-trick ini. Bupati Ponorogo, Bupati Lampung Tengah, Bupati Bekasi, Wali Kota Madiun, Bupati Pati, Bupati Pekalongan, Bupati Rejang Lebong, dan Bupati Tulung Agung. Kita tidak tahu. KPK saya rasa sudah punya ancang-ancang untuk menambah daftar ini. Nomor 11, nomor 12, nomor 13. Rasa-rasanya
bukan mustahil daftar ini akan bertambah. Kita tidak berarti dengan ngomong begini kita mendoakan pertambahan, tapi melihat trennya masuk akal kalau kita menduga KPK sebetulnya punya daftar panjang untuk mereka tangkap dalam kasus tindak pidana korupsi. Sungguh prihatin. Mengapa kepala daerah bisa terjerat kasus korupsi? Dan ini berulang. Dulu orang menganggap kalau Bupati A ditangkap, diperlihatkan di depan publik, di kantor KPK, di kantor kejaksaan, mudah-mudahan punya efek jera. Mudah-mudahan punya efek malu. Efek nggak ngulangi lagi. Dulu begitu. Tapi kok sepertinya tidak. Bahkan ada yang bilang, para pelaku itu senyum-senyum. Kalau di ruang sidang pakai peci. Kalau yang perempuan tampak sangat solehah gitu. Ini menimbulkan sakwasangka melebar kemana-mana. Yang intinya adalah Indonesia ini nggak sembuh-sembuh dari penyakit yang sangat serius ini. Kepala daerah yang harusnya menjadi teladan bagi rakyat daerah nggak bisa memberi contoh. Justru melakukan perbuatan aniaya. Ini aniaya ini. Aniaya kepada rakyatnya. Sebab yang dikorupsi itu boleh jadi anggaran daerah. Boleh jadi juga untuk kepentingan pendidikan. Untuk kepentingan kesehatan. Untuk kepentingan pembangunan jalan. Dan seterusnya dan sebagainya. Intinya saudara, malam ini kita sedang memprihatinkan dan memperbincangkan korupsi kepala daerah yang terus-menerus bergelombang terjadi. KPK tangkap menangkap tak henti-hentinya ini. Tentu saudara sama saya. Merasa prihatin, merasa sedih, tapi ini tidak boleh kita sekedar menyampaikan keprihatinan. Ini kan harus dibicarakan. Jadi kita bicarakan malam ini dalam kelas malam ini untuk kita melakukan sesuatu batas kemampuan kita sebagai rakyat. Memberikan pandangan kontribusi yang barangkali punya dampak positif bagi perbaikan negeri kita yang tercinta ini. Barangkali saudara punya pertanyaan terhadap perkara ini. Ya Mbak, silakan Mbak. Apa gaji kepala daerah kecil ya Bang? Kok mereka pada korupsi sih? Ini pertanyaan rakyat kebanyakan. Tapi benar. Kalau gaji pejabat itu rata-rata gaji ya 5 juta lah gaji. Tapi kan ada tunjangan ini, tunjangan itu, tunjangan kesehatan dapat. Listrik nggak bayar. Ya. Tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, tunjangan komunikasi. Kalau mereka mau bersyukur hidup layak, cukup. Tinggal di rumah dinas. Di rumah dinas itu semua sudah tersedia. Asisten rumah tangga sudah disediakan. Yang masak di dapur sudah ada. Supir sudah ada. Mobil sudah ada. Bensin sudah dibelikan. Kalau sakit PPIP. PPIP itu artinya dia dapat asuransi berkelas Mbak. Sakit bisa berobat ke Singapura. Bisa berobat ke rumah sakit besar. Berapapun dibayar. Karena itu dijamin oleh asuransi. Bahkan istrinya dapat, 2 anaknya dapat di bawah umur. Jadi bukan hanya pejabatnya itu sendiri. Kalau mau menjadi pejabat bersyukur, mengabdi untuk rakyat, sangat cukup. Jadi kalau soal gaji pertanyaannya tidak kecil. Gaji kecil, tapi take home pay-nya besar. Take home pay-nya besar. Barangkali ada yang lain. Ayo, jangan bertanya aja kayaknya berat ini. Karena mungkin kayaknya berat betul hidup di negeri ini. Untuk tanya pun susah. Biasanya modus korupsi kepala daerah tuh apa aja Bang? Yang berkembang sekarang juga apa kira-kira Bang? Kalau modusnya itu beragam. Tapi yang paling penting itu menurut hasil penelitian. Yang sudah jadi disertasi, tesis, maupun penelitian umum. Biaya untuk menjadi kepala daerah itu besar. Yang kelas bawah aja, artinya udah cekak betul tuh duit. 30 sampai 50 miliar. Itu duit loh.
bukan daun ketela. Duit 30 sampai 50 M, tergantung daerahnya, tergantung jumlah penduduknya. Jadi yang agak menengah itu 50 sampai 100 M. Kayak kelas-kelas Jakarta, kelas Surabaya, itu bisa sampai 150 miliar. Mau jadi kepala daerah. Baik bupati maupun gubernur. Kemana duit segitu tuh, untuk apa? Apakah biaya real politik? Mungkin antara lain dari situ. Maupun biaya non-real politik. Untuk penyuap, untuk menyuap pemilih. Satu kepala berapa ribu kali sekian. Artinya apa? Biaya pilkada itu yang ditanggung oleh calon, angkanya besar. Jadi kalau ditakar dengan take home pay tadi, Mbak, nggak kembali angka segitu. Jabat 5 tahun. Taruh saja pendapatannya per bulan 150 juta. Kali 5 tahun. Nggak bakal mampu mengembalikan angka 100 miliar, 150 miliar. Apakah duit itu duit mereka sendiri? Mungkin ada yang bertanya begitu. Mungkin sebagian iya. Tapi yang saya tahu berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar itu bukan uang mereka sendiri. Dari mana? Nah, ini pertanyaannya. Uang siapakah itu? Hasil riset mengatakan, calon-calon itu ada sponsorshipnya, ada penyandang dananya, ada bohirnya yang menyandang dana terhadap pencalonan seseorang untuk leading menjadi bupati, menjadi wali kota, atau menjadi gubernur. Itu. Jadi ada penyandang dana. Lalu pertanyaan mungkin, lalu apa kepentingannya penyandang dana? Mau-maunya mendukung si A jadi calon wali kota, calon bupati, calon gubernur. Untung dia apa? Loh, bohir-bohir itu pedagang politik. Dia tentu berunding. Kalau kamu jadi proyek itu, proyek ini, saya yang pegang. Atau si bupati bilang, saya utang dulu. Karena di daerah saya ini sumber dayanya nggak banyak. Jadi saya nggak bisa menjanjikan, saya nggak punya tambang. Di daerah saya ini yang paling laku kos-kosan. Ya kan? Kuliner. Kalau begitu bagaimana? Ya saya ngangsur deh. Dari mana ngangsurnya? Ya mencuri. Kepala dinas diperas. Untuk kenaikan jabatan, peras. Proyek-proyek, panggil kepala dinas. Kepala dinas berapa tuh proyeknya di situ? Sekian Pak, bisa digoyang nggak? Banyak bahasa-bahasa simbolnya. Bisa digoyang, bisa dirojer. Ada menyannya nggak? Wah, itu kaya sekali kosakata-kosakata permalingan dalam urusan suap menyuap. Ada bahkan menggunakan bahasa Arab. Pulus, pustun. Bahasanya apa? Ijab kabulnya berapa? Pakai begitu, kayak orang mau nikah. Ya, ini harus ada ijab kabul. Oh begitu. Mas kawin. Pakai mau kenal atau pakai. Nah dulu, zaman dulu. Memang. Halo, ya. Kira-kira bagaimana nih? Udah siap nih? Oh, apel Washington udah beres. Bukan apel Malang ya. Apel Malang mah nggak cocok. Apel Washington siap. Apa maksudnya apel Washington? Dolar. Kalau ada yang bilang, oh yang pakai jenggot orangnya jelek. Oh, George Washington berarti. Kalau yang pakai kopiah, oh berarti orang Indonesia. Uang 100-an. Ada bahasa-bahasa simbol yang dipakai untuk mengelabui bagian dari modus operandi.
Tapi kembali ke pertanyaan itu, ada biaya politik yang besar yang menyebabkan kepala daerah terpaksa bermain-main atau mempermainkan jabatannya, menyalahgunakan jabatannya untuk mengembalikan utang, mungkin utang di bank, untuk menyediakan proyek-proyek bagi penyandang dana. Lewat proyek itu terjadi transaksi-transaksi yang diendus oleh aparat penegak hukum sebagai tindak pidana suap, gratifikasi, atau bahkan mungkin pencucian uang. Cukup? Baik. Saudara, kita kelas malam selesai malam ini membincangkan satu topik krusial laten, korupsi kepala daerah. Karena kita baru 1,5 tahun Presiden Prabowo Subianto memegang jabatan, sudah 10 kepala daerah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita berharap tidak ada lagi kasus semacam ini terjadi. Tapi kalau terjadi, ini menunjukkan bahwa agenda reformasi gagal atau setidak-tidaknya belum landing. Kelas malam berikutnya akan membawakan isu yang lain, isu hukum yang lain. Saudara, kami berharap saudara tetap hadir bersama kami dalam kelas malam berikutnya untuk kita bicarakan, karena boleh jadi isu hukum yang kami perbincangkan ini menjadi bagian dari persoalan kita semua. Terima kasih, selamat malam.